Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari UPBJJ UT Medan dengan nomor induk mahasiswa 5011-93099. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai topik diskusi sesi 2 pada mata kuliah studi komparatif. Berdasarkan artikel studi komparatif pengayaan sesi 2, hal yang penting yang dibahas oleh penulis adalah yang pertama, pendidikan multikultural. Pendidikan membahas pentingnya pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia, terutama di era revolusi industri 4.0. Pendidikan multikultural dianggap penting untuk mengatasi masalah-masalah seperti diskriminasi dan konflik sosial yang timbul akibat keragaman budaya. Kedua, identitas nasional. Penulis menekankan bagaimana pendidikan multikultural dapat membantu dan membentukkan dan penguatan identitas nasional. Identitas nasional yang dimaksud adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, karakter bangsa. Dokumen membahas bagaimana pendidikan multikultural berperan dalam membentuk karakter bangsa. Karakter yang dimaksud meliputi nilai-nilai seperti religius, jujur, toleransi, dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Penulis menyoroti dampak revolusi industri 4.0 terhadap masyarakat Indonesia baik berdampak positif maupun negatif. Pendidikan multikultural dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif tersebut seperti lunturnya kearifan lokal dan kurangnya interaksi sosial. Yang kelima, implementasi pendidikan multikultural. Dokumen juga membahas tentang bagaimana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Penulis memberikan beberapa strategi implementasi seperti membangun paradigma keberagaman inklusif dan menghargai keberagaman bahasa. Pengalaman yang telah saya jalani baik di sekolah saya sendiri ataupun di sekolah pada wilayah saya mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Pengalaman pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum Seputi Agung. Perjalanan pendidikan saya di SD Negeri 2 Dono Arum yang terletak di wilayah Kecamatan Seputi Agung telah memberikan banyak pengalaman berharga yang membentuk dasar pendidikan dan karakter saya. Sekolah yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suasana pedesaan yang asri ini memberikan kenyamanan tersendiri bagi para siswa untuk belajar. Awal perjalanan pendidikan, saat pertama kali menginjakkan kaki di SD Negeri 2 Dono Arum, saya merasakan keramahan yang luar biasa dari para guru dan staf sekolah. Gedung sekolah yang sederhana namun tertata rapi menjadi tempat yang nyaman untuk menimba ilmu. Upacara bendera setiap Senin pagi selalu menjadi momen yang mengajarkan kedisiplinan dan cinta tanah air sejak dini. Pembelajaran yang berkesan. Proses pembelajaran di SD Negeri 2 Dono Arum memiliki keunikan tersendiri. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, para guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Saya masih ingat betul bagaimana Ibu Giarti, guru kelas 1, dengan sabar mengajarkan perkalian dan pembagian menggunakan biji-bijian yang dikumpulkan dari halaman sekolah. Metode pembelajaran yang sederhana namun efektif ini membuat konsep matematika yang awalnya sulit menjadi mudah dipahami. Peran komunitas sekolah. Salah satu keistimewaan pendidikan di wilayah Seputi Agung adalah kuatnya peran komunitas dalam mendukung pendidikan. Orang tua siswa sering terlibat dalam kegiatan sekolah, mulai dari gotong royong, memperbaiki fasilitas sekolah, hingga menyediakan makanan untuk kegiatan sekolah. Hal ini menciptakan hubungan yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang sangat mendukung perkembangan siswa. Tantangan dan pembelajaran pendidikan di daerah Seputi Agung tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan fasilitas seperti perpustakaan yang minim, buku, dan laboratorium komputer yang belum memadai menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan ini justru mengajarkan kami untuk kreatif dan tidak mudah menyerah. Kami belajar memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin dan mencari alternatif solusi untuk setiap masalah. Dampak pendidikan di Seputi Agung, yaitu pengalaman pendidikan di SD Negeri 2 Dono Arum dan wilayah Seputi Agung secara umum telah memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter dan pola pikir saya.
Nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, dan gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Langkah-langkah menciptakan lingkungan pendidikan multikultural ada beberapa pokok, yaitu pertama tingkat kelas. Yang pertama, kurikulum inklusif, integrasi materi dari berbagai budaya, etnis, dan perspektif, gunakan buku teks, bahan bacaan, dan menampilkan keberagaman tokoh dan cerita. Ajarkan sejarah dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran yang bervariatif. Terapkan metode pembelajaran kooperatif yang mendorong interaksi antara siswa. Sesuaikan gaya mengajar dengan berbagai gaya belajar siswa. Berikan tugas yang memungkinkan siswa mengeksplorasi identitas budaya mereka. Kemudian yang ketiga, penataan ruang kelas, panjang gambar, poster, dan karya yang mencerminkan keragaman budaya. Atur tempat duduk untuk memaksimalkan interaksi antara siswa berdasarkan latar belakang. Sediakan sudut baca dengan buku-buku multikultural. 4. Komunikasi yang inklusif. Gunakan bahasa yang menghormati semua identitas budaya. Berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat. Tanggapi dengan tepat ketika muncul ujaran diskriminatif tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, pengembangan kebijakan, rumusan kebijakan anti diskriminatif dan anti perundungan yang jelas. Buat prosedur penanganan insiden terkait bias budaya. Kemudian mengembangkan kebijakan penerimaan siswa yang inklusif. Yang kedua, program pelatihan. Adakan pelatihan kompetensi multikultural untuk guru dan staf. Selenggarakan workshop tentang pendidikan inklusif. Lakukan evaluasi berkala terhadap praktik pendidikan di sekolah. Kegiatan di sekolah, rayakan festival budaya yang peringatan hanya berbagai tradisi. Adakan pameran seni dan budaya. Selenggarakan program monitoring lintas budaya. Yang keempat, keterlibatan keluarga. Undang orang tua dari berbagai latar belakang untuk berbagai budaya mereka. Sediakan penerjemah untuk komunikasi dengan keluarga yang berbeda bahasa. Buat forum diskusi orang tua yang beragam tingkat wilayah. Kolaborasi antara sekolah, bentuk jaringan sekolah multikultural. Adakan pertukaran siswa dan guru antar sekolah dengan demografi yang berbeda. Buat proyek bersama yang melibatkan siswa dari berbagai sekolah. Kemitraan masyarakat, libatkan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok budaya. Jalin kerjasama dengan organisasi budaya dan komunitas. Manfaatkan sumber daya budaya lokal untuk pengayaan kurikulum. Dukungan sistem advokasi untuk kebijakan pendidikan yang mendukung keberagaman, perkembangan sistem pendanaan yang adil untuk sekolah di berbagai wilayah. Sediakan layanan penerjemah dan dukungan bahasa ibu. Program pengembangan profesional. Selenggarakan konferensi pendidikan multikultural tingkat wilayah. Bangun komunitas praktik bagi pendidik multikultural. Dukung peneliti tentang praktik terbaik pendidikan multikultural, evaluasi dan penyempurnaannya. Yang pertama, pengumpulan data. Lakukan survei iklim sekolah secara berkala. Kumpulkan data tentang prestasi akademik lintas kelompok budaya, dokumen insiden terkait bias budaya dan penanganannya. Yang kedua, refleksi berkelanjutan. Adakan diskusi rutin tentang praktik pendidikan multikultural. Evaluasi efektivitas program yang telah dijalankan. Sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, penyempurnaan program. Tingkatkan program berdasarkan hasil evaluasi. Kembangkan inovasi baru dalam pendidikan multikultural. Bagikan praktik terbaik dengan komunitas pendidikan yang lebih luas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara sistematis dan konsisten, lingkungan pendidikan akan menjadi lebih inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa, baik secara sosial maupun akademis. Pelajaran yang dapat saya petik dari video New Boy. 1. Tantangan menjadi anak baru di sekolah. Film ini menggambarkan betapa sulitnya menjadi anak baru, terutama bagi seorang imigran yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, baik dari segi budaya, bahasa maupun sosial. Kemudian yang kedua, dampak trauma dan pengalaman masa lalu. Tokoh utama Joseph memiliki latar belakang yang menyakitkan di negaranya sebelum pindah ke Irlandia. Melalui kilas balik, penonton dapat memahami bahwa ia mengalami kehilangan dan ketakutan akibat konflik di negara asalnya. Yang ketiga, penerimaan dan persahabatan. Meskipun awalnya
mendapatkan perlakuan tidak ramah dari teman-teman barunya, seiring waktu mereka mulai memahami dan menerima Joseph. Ini mengajarkan tentang pentingnya empati dan keterbukaan terhadap orang baru. Yang keempat, ketahanan dan adaptasi. Joseph berusaha bertahan menghadapi situasi sulit dengan cara mengamati dan menyesuaikan diri. Film ini menunjukkan bagaimana anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan, meskipun mereka memiliki masa lalu yang kelam. 5. Pesan tentang toleransi dan keberagaman. New Boy menyampaikan pesan tentang bagaimana perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pendidikan dan interaksi sosial di sekolah dapat menjadi alat penting dalam membangun toleransi. Sekian jawaban dari diskusi 2 mata kuliah studi komparatif yang saya jabarkan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kritik dan saran diperbolehkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.